Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Mirza Kasanfasitorus dari kelas A2 dengan NPM 2440192. Saya akan menjelaskan dari bab 2 tentang keterampilan berbahasa. Artian keterampilan berbahasa sendiri yaitu keterampilan berbahasa adalah kemampuan seorang dalam menggunakan bahasa secara efektif untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan, dan memahami informasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam konteks pendidikan, keterampilan berbahasa sering dianggap sebagai dasar penguasaan berbagai mata pelajaran lainnya. Definisi dari keterampilan berbahasa dengan berbagai perspektif. Saya akan ambil contoh perspektifnya dari Tarigan tahun 1986. Mendefinisikan keterampilan berbahasa sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang meliputi kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Ruang lingkup keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup 4 aspek utama, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam lingkup yang lebih luas, keterampilan berbahasa juga melibatkan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Misalnya dalam membaca dan menulis, seorang tidak hanya memahami informasi, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi pesan. Begitu pula dalam berbicara dan mendengarkan, individu dituntut untuk merespon dengan cara relevan dan konstruktif. Saya akan menjelaskan dari 4 aspek tersebut, yaitu ada mendengarkan. Mendengarkan merupakan aspek dalam mengembangkan keterampilan berbahasa. Mendengarkan secara efektif tidak hanya melibatkan mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami makna, konteks, dan nada emosionalnya. Lalu ada berbicara. Berbicara adalah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, yaitu kemampuan seorang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, atau informasi melalui ucapan. Lalu ada membaca. Membaca adalah proses memahami informasi tertulis melalui pengenalan, interpretasi, dan analisis simbol-simbol bahasa. Proses membaca melibatkan kemampuan kognitif dan linguistik untuk menghubungkan teks dengan makna sehingga pembaca dapat memahami pesan yang disampaikan oleh penulis. Membaca adalah keterampilan berfungsi sebagai alat komunikasi, sarana pembelajaran, media berpikir kritis, serta hiburan dan inspirasi. Lalu yang terakhir ada menulis. Kejelasan dalam tulisan sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Kejelasan melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, pengorganisasian ide secara logis, dan penghapusan ambiguitas. Saya akan menyimpulkan dari materi saya bab 2 keterampilan berbahasa, yaitu keempat keterampilan ini saling melengkapi untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam konteks akademik sehingga mahasiswa, dosen, dan penelitian dapat berkolaborasi dan berkontribusi pada pengembangan ilmu